Ceritanya ini ada pendeta gede lucu sama Paul Yong ini berdua itu saling maki-maki ya. Pendeta gede lucu bilang Paul Yong itu iblis, anak iblis, keturunan iblis. Lah Paul Yong bales, itu pendeta gede lucu itu orang Farisi katanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Kali ini kita akan menonton kembali ya, statement yang luar biasa dari pendeta very clear. Tentu saja pendeta HTD yang luar biasa dan sangat dicintai oleh semua orang ini. Ya, kali ini pendeta HTD menanggapi perseteruan antara pendeta GL ya. Pendeta GL yang perutnya tambun itu yang besar badannya. Saya rasa teman-teman sudah tahulah GL itu siapa, melawan PJ ya. Kalau PJ mungkin saya sebut aja langsung Paul Yong ya. Jadi perseteruan antara dua pendeta dengan badan besar ini sungguh sangat menarik dan tentu saja ditanggapi oleh pendeta HTD, di mana pendeta HTD mengatakan mereka saling mengata-ngatai, saling memaki. Yang satu bilang kau Farisi, ya. Yang satu bilang kau keturunan ular beludak. Ya. Jadi ini diketawain sama pendeta HTD. Ya. Farisi dan ular beludak itu sama. Ya. Jadi satu nenek moyang sebenarnya mereka. Ini sesama penyesat, sesama calon masuk neraka kok berantem. Ya. Jadi pendeta HTD ketawa karena melihat mereka ini sebenarnya satu garis keturunan. Ya. Mereka ini sama-sama keturunan ular beludak. Farisi itu keturunan ular beludak juga. Jadi mereka ini adalah keturunan-keturunan dari ular beludak yang pasti masuk neraka. Kalau menurut pendeta HTD. Kalau menurut kita, ya semua sekaligus lah kalian. Termasuk si HTD-nya ini pun ikut keangkut ke neraka. Tapi kalau menurut si HTD yang masuk neraka, ya anggota-anggotanya GL dan si Paul Yong ini aja. Kalau dia enggak ya, tapi terserah lah. Tapi kan menurut kita berbeda boleh ya. Dan itu nggak ada masalah lah. Perbedaan itu hal yang indah di dalam umat beragama. Jadi di sini kita akan melihat di mana HTD kembali menjadi orang tengah lah ya. Saya juga bingung gitu ya. Sama HTD ini dia selalu menjadi penengah dari setiap konflik Oten yang terjadi. Jadi misal Oten antara Udin berantem sama JT. Nah, dia di tengah-tengah tuh muncul. Dua-duanya dia bilangin gitu kan. Dua-duanya dia ejekin. Nanti antara JT sama Pastor Sarah, dia di tengah juga gitu. Terus Saipudin sama Paul Yong, dia di tengah juga. Paul Yong juga dikatain, si Saipudin juga dikatain sama dia. Ya, Paul Yong aja dikatain Gendore Tour, ya, Gendore Tour itu yang viral kemarin ya. Terus antara Paul Yong dan pendeta Tambun yang GL ini, yang namanya GL, ini berantem dia di tengah juga. Yang saya salut, setiap kali ada pertempuran, si HTD selalu ada di tengah-tengah. Tetapi dia nggak pernah jadi korban salah tembak. Jadi ibaratnya perang, ya, ada dua kubu lagi berperang saling tembak. Biasanya yang di tengah-tengah itu yang mampus. Jadi kamu kena peluru dari kiri kena, dari kanan kena, karena kamu di tengah-tengah. Ya, antara kamu berhasil mukul kiri kanan atau kamu yang jadi sasaran tembak rame-rame. Pendeta HTD itu selalu ya mukulin kiri dan kanan sekaligus. Tapi semuanya nggak ada yang berani mukulin dia. Saya sampai bingung, apakah manusia ini kasat mata? Apakah keberadaan HTD sebegitu nggak pentingnya, sehingga nggak ada orang Kristen yang menanggapi dirinya? Ya, sebegitu nggak diperhitungkan dia, sehingga nggak dipedulin. Atau ya HTD ini pegang benar-benar kunci-kunci dari mereka semua gitu, rahasia-rahasia mereka semua dia yang pegangin, sehingga semua orang tersandra oleh HTD ini. Nggak berani komen. Kalian bisa lihat ya, bagaimana HTD ini ngomentari kemana-mana, tapi nggak ada yang berani lawan dia. Ya, Saipudin dikata-katain ya, main sama janda Salome, JT juga sama, janda Salome, tapi nggak ada yang berani komen. Si HTD ini, dia cuma ketawa-ketawa sendiri terus sampai sekarang gitu kan, dengan entengnya melenggeng gitu. Ya, dia jalan tanpa ada yang berani menyerang dia. Even ya, bahkan Pastor Sarah aja, itu juga dikatain sama HTD. Tapi Pastor Sarah juga nggak berani kalau sama HTD. Saya sampai bingung dan saya nanya gitu kan sama Pastor Sarah, ini HTD ini siapa gitu.
Dia bilang dia nggak kenal, cuman kenal-kenal gitu-gitu aja terakhir. Baru terakhir-terakhir kenal, ya. Dan dia menganggap HTD ini orang baik. Entah kenapa semua orang menganggap dia orang baik. Jadi ya udah gitu, nggak dendam sama dia karena dianggap lucu aja. Ya, kita tahu HTD itu kalau ngomong tuh ketawa-ketawa ya. Dia habis ketawa juga habis ngomong walaupun ngomongnya itu sakit dan serius tapi orang cuma lihatnya lucu gitu. Orang menganggap dia cuma ya bagian dari lucu lah. Oke lah, mungkin teman-teman supaya lebih clear, teman-teman saksikan dulu lah. Biar teman-teman tahu ya bagaimana si pendeta very very clear ini menjelaskan ya siapa itu keturunan dari ular beludak. Sebenarnya GL atau PJ ya atau Paul Zhang yang merupakan keturunan dari ular beludak. Jadi dijelaskan sama si HTD ini. Silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema ya. Siapa keturunan ular? Nah, saudara-saudara ya. Jadi ceritanya ini ada pendeta gede lucu sama Paul Yong ini berdua itu saling maki-maki ya. Pendeta gede lucu bilang Paul Yong itu iblis, anak iblis, keturunan iblis. Lah Paul Yong bales, itu pendeta gede lucu itu orang Farisi katanya. Ya. Berdua saling maki-maki ya, mereka tidak tahu siapa keturunan iblis, siapa orang Farisi. Nanti kalau sudah saling tahu pasti ketawa. Pasti pada ketawa ya. Oke. Tentu semua sudah tahu ular adalah iblis, Satan, Beelzebul, iblis, Satan, Beelzebul, Mamon, Asasil, bintang timur. Itu ular ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku, Tuhan huruf besar semua, akan membuat permusuhan yaitu antara keturunannya, perempuan dengan keturunanmu ya, keturunan ular ya. Lukas 1 ayat 31 dan 32, keturunan perempuan adalah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Siapa keturunan ular? Pendeta gede lucu menyebut Paul Yong sebagai anak iblis ya. Paul Yong membalas menyebut pendeta gede lucu orang Farisi. Nanti Anda akan ketawa kalau sudah tahu ya. Matius 23 ayat 33, Yesus berkata, "Hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak." Ternyata yang dimaksud oleh Yesus keturunan ular adalah ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki. Berarti gede lucu sama Paul Yong itu satu keturunan dong. Ya, sesama biskota dilarang saling memaki. Nah, sekarang Anda tahu kan? Gede lucu bilang Paul Yong itu iblis kamu. Lah Paul Yong bilang gede lucu itu orang Farisi. Enggak taunya orang Farisi sama iblis ya sama. Sama-sama satu keturunan ya. Sama-sama satu keturunan kok saling maki. Farisi, Saduki, ahli Taurat yaitu keturunan ular saling bermusuhan, menolak pada Yesus keturunan perempuan itu. Keturunan ular meremukkan tumitnya, menyalibkan Yesus, sedangkan Yesus meremukkan kepala ular, mengalahkan kuasa dosa waris dan dosa hukum Taurat. Kejadian 3 ayat 15 sudah digenapi. Tahun 33 Masehi Yesus disalib, bangkit naik ke surga, kembali sebagai firman adalah Allah. Apa akhir hidup keturunan ular, ahli Taurat, Farisi, dan Saduki? Matius 23 ayat 33 menjawab, neraka. Jadi Paul Yong dan pendeta gede lucu, kalian gak usah berantem, kalian nanti nasibnya sama, neraka. Baik keturunan ular yang berupa orang Farisi, kan Paul Yong menyebut gede lucu itu Farisi, maupun gede lucu menyebut Paul Yong itu iblis, udah kalian gak usah berantem, nasib kalian sama, neraka. Siapa saja yang jadi anggota grup keturunan ular? 1. Farisi, Saduki, ahli Taurat, Matius 23 ayat 1 sampai 33. 2.
Penyembah bapa iblis, bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. 3. Yang menolak akulah dia, akulah Allah. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah. Yohanes 8 ayat 24. Nomor 4. Nasrani kambing terkutuk, yaitu yang kenceng sekali teriak Yesus Tuhan, tapi menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah. Matius 25 ayat 41, Matius 7 ayat 21 sampai 23. 4. Pemberita Injil lain yang terkutuk, Galatia 1 ayat 8 dan 9, yaitu para pendeta dan romo yang memberitakan Injil lain. Nomor 5. Yang menolak Injil dalam kurung Yesus Kristus, yaitu yang menolak Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa, penguasa surga. Wahyu 1 ayat 8. Nomor 6. Semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu yang balik ke kubangan alias murtad, kemudian menghujat Roh Kudus dan bunuh diri. Juga semua orang dari luar Kristen. Salam, Pendeta HTD. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Keturunan iblis, nggak usah ngarang, nggak usah tafsir. Alkitab menulis orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Itulah keturunan ular, keturunan iblis. Keturunan iblis meremukkan tumit, artinya menyalib. Yesus meremukkan kepala ular, ya, bukan keturunan ular yang diremukkan, kepala ularnya yaitu iblisnya dikalahkan dari kuasa dosa maut, ya, dosa maut terhadap hukum Taurat maupun dosa waris. Demikian ya, padat, singkat, dan clear. Jadi clear sekarang ya, antara Gede Lucu dengan Paul yang saling maki ya toh. Yang satu menyebut kamu iblis, satu lagi menyebut orang Farisi. Sudahlah, kalian tidak usah berantem, kalian berdua nanti nasibnya sama, ke neraka. Farisi juga keturunan iblis, anak iblis juga keturunan iblis. Jadi berdua adalah sama-sama bis kota. Dilarang saling mendahului. Ya, padat, singkat, dan clear ya. Anda yang mau paham lebih lanjut silakan ikut sekolah Alkitab. Yang mau baptisan, setiap hari Minggu ada baptisan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman sudah saksikan ya video antara GL atau PJ yang merupakan ular beludak, dan ternyata menurut HTD mereka berdua adalah keturunan ular beludak. Karena orang Farisi, ya, orang Saduki, ahli Taurat itu merupakan keturunan ular beludak. Dan juga HTD menjelaskan ya, siapa-siapa saja, kelompok-kelompok siapa saja yang masuk ke dalam neraka. Ya, menurut HTD, kalian sesama calon neraka dilarang saling mendahului. Apalagi kalian ini adalah gembong besarnya ya, bisa dikatakan merekalah yang menarik orang. Merekalah gerbongnya. Jadi sesama gerbong yang menuju neraka dilarang saling mendahului. Yang ada kalian bersainglah untuk menarik orang, untuk membawa orang lebih banyak ke neraka. Ya, karena memang mereka punya pengikut, dan pengikutnya itu semua disesatkan juga. Ya, mereka ajak tersesat, mereka ajak masuk neraka bareng-bareng. Ya, kedua pendeta ini. Jadi di sini juga HTD menjelaskan kelompok-kelompok yang masuk ke neraka yaitu keturunan ular beludak, yaitu orang Farisi, Saduki, ahli Taurat. Ya, terus yang kedua ada penyembah bapak iblis ya. Jadi yang menyembah kepada bapak, tetapi bapaknya itu rupanya iblis. Jadi kalau teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa dirinya menyembah kepada bapak, ternyata yang mereka sembah selama ini adalah iblis. Karena iblislah bapakmu ya. Memang tertulis bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Jadi mereka itu menyembah kepada iblis. Terus yang ketiga, yang menolak akulah dia, ya, yang menolak Yesus adalah dia. Yaitu pemahaman mereka lah. Kalau kita kan nggak percaya, tapi ini yang disampaikan si HTD. Saya cuma mengulang ya apa yang dia bilang. Terus dibilang yang keempat yang masuk neraka adalah Nasrani kambing terkutuk ya. Jadi orang Nasrani yang terkutuk. Saya nggak ngerti juga kenapa disebut Nasrani kambing terkutuk. Terus yang kelima, yang memberitakan Injil lain yang terkutuk. Ini yang sering nih. Jadi entah apa-apa aja yang mereka beritakan, 4 Injil yang ada di Alkitab itu bukan punya Yesus, bukan ajaran Yesus, itu according.
menurut, ya masih semua menurut. Mereka tidak menjelaskan ajaran Yesus yang sebenarnya. Padahal ajaran Yesus itu cuma simple ya. Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Dan sayangi sesama manusia ya. Sayangi kita sesama umat manusia itu dengan setulus hati ya. Seperti kamu ingin diperlakukan, begitu juga kamu memperlakukan orang lain. Jadi yang nomor satu kepada Tuhan, nomor dua kepada manusia. Ajaran Yesus sangat simple. Tetapi dibuat pusing, dibuat ribet oleh teman-teman kita yang di sebelah ya. Saya juga nggak tahu kenapa mereka suka meribetkan diri ya, kalau saya bilang, membuat diri sendiri ribet, padahal aslinya itu simple, aslinya itu gampang gitu. Tapi selalu dibuat jadi susah, dibuat jadi runyam sama mereka ya. Mereka membuat-buat Injil-Injil sendiri, membuat ajaran sendiri, menulis-nulis kitab, ya bahkan menyalin-nyalin kitab dan mengarang bebas. Dan mereka percaya bahwa itu dituntun oleh Roh, ya, Roh Kudus. Saya juga bingung ya, Roh Kudus yang mana yang menuntun kalian? Karena sampai sekarang antar Roh Kudus pun selalu berantem, selalu baku hantam. Yang pendeta A bilang dipenuhi Roh Kudus, pendeta B dipenuhi Roh Kudus, tapi mereka baku hantam. Mereka saling menjelek-jelekan, mereka saling menyerang. Sehingga orang makin bingung siapa sebenarnya yang diurapi, atau dua-duanya memang nipu, atau memang Roh Kudus tidak pernah bekerja seperti itu. Hanya dicatut, hanya dicuri namanya ya, dipinjam namanya. Ini tindakan yang sering kita lihat dilakukan oleh para oten-oten yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Terus yang keenam, ya, orang yang tidak tertulis namanya di kitab kehidupan, ya, orang yang tidak ditulis namanya dan juga yang menghujat Roh Kudus dan bunuh diri. Jadi itu juga nggak masuk ke dalam surga, tetapi masuk ke neraka. Ya, yang nggak tertulis di kitab kehidupan saya juga bingung gimana cara supaya ditulis. Apakah dengan cara bayar perpuluhan? Apakah dengan cara menyuruh lugah pergi ke surga terus catatin nama kita? Ya, apakah seperti itu? Kita harus cari orang yang bisa PP pulang pergi ke surga neraka untuk membantu kita menulis. Ya, kalau kita sudah booking tempat di surga. Terus dibilang yang menghujat Roh Kudus. Nah, inilah yang tadi saya katakan ya. Orang yang sedikit-dikit pinjam nama itu namanya dia menghujat Roh Kudus. Jadi contoh misalnya saya nggak kenal dengan Pak Jokowi, ya, tapi saya ketemu orang, saya bilang saya teman baik Pak Jokowi, ya, saya minta proyek, saya minta kamu bantu saya karena saya kenal Pak Jokowi, saya jual nama Pak Jokowi, ya, saya bilang bahwa saya adalah suruhan dia dan saya membuat hal-hal yang menguntungkan saya. Ya, jadi saya menggunakan nama Pak Jokowi untuk mencari keuntungan pribadi saya. Itu bisa dibilang kalau saya menghujat nama Pak Jokowi, menghujat Jokowinya. Ya, saya menggunakan nama Pak Jokowi sesuka pantat saya mencemarkan nama baik beliau, ya, saya menggunakan nama beliau untuk kepentingan saya. Bahkan banyak kepentingan-kepentingan yang nggak benar, kecurangan-kecurangan yang saya buat. Nah, itulah yang disebut dengan penghujatan kepada Roh Kudus. Roh Kudus nggak bersalah, tapi kamu bawa seakan-akan kamu jahat, kamu salah, itu karena tuntutan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus jadi dihujat, sehingga Roh Kudus jadi disalahkan oleh orang-orang karena tindakan kamu. Ya, contohnya pendeta-pendeta yang selalu bilang dipenuhi Roh Kudus. Begitu tindakannya bejat, begitu ketahuan dia melakukan kesalahan, orang akan bilang, oh dia melakukan kesalahan karena dituntun Roh Kudus itu. Iya, dia kan dituntun Roh Kudus sehingga dia bisa buat kesalahan. Jadi Roh Kuduslah yang harus menanggung kesalahan kamu, dan itu sama saja kamu sudah menghujat Roh Kudus. Ya, jadi siapa yang menghujat Roh Kudus? Tentu saja teman-teman kita dari sebelah yang suka pinjam nama Roh Kudus. Terus yang bunuh diri, ini semua sepakat lah. Orang yang bunuh diri tentu saja akan ini ya, mendapatkan dosa yang besar karena nggak boleh ya, membunuh diri sendiri itu dosa yang besar. Apalagi membunuh orang lain lebih besar lagi gitu ya. Jadi jangan bunuh diri, jangan membunuh orang. Jadi clear ya. Di sini si pendeta very clear, pendeta HTD menjelaskan dengan gamblang siapa-siapa saja yang masuk neraka, dan dia menyimpulkan bahwa GL ya, pendeta GL dan pendeta Paul Jang ya, si Gendore Tur. Ya, Gendore Tur ini pasti masuk neraka, dipastikan. Dan saya juga bingung ya, kalau dia nggak masuk gimana Pak?
Kalau dia nggak masuk, mungkin si siapa HTD ini akan tarik mereka, akan ditarik paksa untuk ikut masuk ke neraka, karena HTD juga sudah masuk gitu ya. HTD ini udah booking kamar juga dia, udah booking spesial punya tempat di neraka ya, karena kita tahu para penyembah-penyembah yang di luar oleh Allah Subhanahu wa taala dipastikan orang-orang yang akan mencicipi neraka ya, karena melakukan tindakan-tindakan musyrik, tindakan-tindakan yang berdosa besar. Ya, mereka ini adalah calon-calon penghuni neraka. Jadi saya setuju ya, sesama penghuni neraka jangan berantem lah. Jadi GL dan PJ akur lah. Carilah member-member ya yang ikut gembong kalian makin banyak. GL cari aja jemaat-jemaat lebih banyak sehingga makin banyak orang disesatkan, karena memang iblis itu senang yang gituan ya. Tujuan iblis itu adalah mencari sebanyak mungkin kawan yang bisa dia bawa untuk tinggal bersama-sama di neraka ya. Kan memang tujuan iblis menyesatkan kita itu kan supaya cari kawan, supaya keturunan Adam ini makin banyak yang bisa dia bawa, sehingga itulah kenikmatan bagi iblis itu. Jadi kedua orang ini akan dipakai dengan begitu luar biasa. Ya, mereka inilah pasukan utama dari iblis-iblis yang akan menarik lebih banyak orang untuk ikut masuk ke dalam tempat mereka. Jadi itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, kalian tulis sendiri pendapat kalian perihal dua orang ini yang saling berebut ya. Siapa yang keturunan dari ular beludak, siapa yang keturunan dari Farisi, dan siapa yang masuk neraka. Teman-teman yang simpulkan sendiri juga menurut pandangan kalian. Makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.